Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita tentang keserakahan yang menjerumuskan, tentang azab yang tak terhindarkan, dan tentang pelajaran berharga bahwa ada hal-hal yang lebih berharga daripada uang. Ini adalah cerita tentang tanah yang terkutuk, dan seorang pria yang harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hamparan sawah dan perbukitan, ada sebidang tanah yang dianggap suci oleh warga. Tanah itu telah diwakafkan oleh seorang kakek buyut puluhan tahun yang lalu sebagai amal jariah untuk kemaslahatan umat. Di atas tanah itu berdiri sebuah musala kecil tempat anak-anak belajar mengaji, dan di sekitarnya terdapat pemakaman keluarga yang telah menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi generasi-generasi sebelumnya. Setiap malam, suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari musala itu, menciptakan suasana damai yang menyelimuti desa. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Tanah itu diyakini dijaga oleh kekuatan gaib, sebagai bentuk perlindungan dari Sang Pencipta. Barang siapa yang berani mengganggu atau mengambil tanah itu untuk kepentingan pribadi, akan menerima azab yang mengerikan. Cerita-cerita tentang kutukan itu telah menjadi legenda di desa, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, tapi seperti halnya legenda, selalu ada yang meragukan kebenarannya. Mari kita simak kisahnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang pria bernama Badrun. Ia adalah sosok yang dikenal licik dan selalu mencari keuntungan pribadi sejak orang tuanya meninggal. Ia mewarisi sebidang tanah luas yang sebenarnya telah diwakafkan oleh kakek buyutnya. Tanah itu telah lama digunakan warga desa sebagai pemakaman keluarga dan musala kecil tempat anak-anak belajar mengaji. Setiap sore, suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari musala itu, menciptakan suasana damai yang menyelimuti desa. Badrun tidak pernah peduli dengan nilai spiritual tanah itu. Baginya, tanah hanyalah aset yang bisa dijual untuk keuntungan materi. Ia sering merenung sendirian di beranda rumahnya yang reot, memikirkan betapa miskinnya hidupnya meski memiliki tanah yang luas. Untuk apa tanah ini jika tidak menghasilkan uang? Gumamnya suatu malam, sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya dipenuhi bayangan kehidupan mewah yang ia idamkan, mobil baru, rumah megah, dan pesta-pesta mewah yang akan ia hadiri. Suatu hari, datanglah seorang pengusaha kaya bernama Pak Hendra. Ia menawarkan harga yang sangat menggiurkan untuk membeli tanah itu. Saya akan membangun villa dan resort mewah di sini. Ini akan membawa kemajuan bagi desamu, ujar Pak Hendra dengan senyum manis, sambil menyerahkan selembar cek dengan angka yang membuat mata Badrun berbinar. Badrun tergoda. Ia membayangkan hidup mewah, mobil baru, dan pesta-pesta yang akan ia hadiri. Namun, hatinya sedikit terguncang ketika warga desa, termasuk seorang ustadz, menasihatinya, "Badrun, tanah ini adalah wakaf. Jangan kau jual. Ini bukan milikmu, tapi milik Allah dan umat," kata Ustaz Rahman dengan suara lembut namun tegas. Wajahnya penuh keprihatinan, seolah ia bisa melihat bencana yang akan datang. Tapi Badrun menolak mendengarkan ini. Tanah warisan keluarga saya. Saya berhak melakukan apapun yang saya mau, bentaknya. Matanya menyala dengan amarah. Ia merasa warga desa hanya iri padanya. Hatinya sudah tertutup oleh keserakahan, dan ia tidak lagi bisa melihat nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar uang. Akhirnya, ia menandatangani surat jual beli. Uang yang ia terima membuatnya merasa seperti raja. Namun, di balik senyumnya, ada kegelisahan yang mulai menggerogoti hatinya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu terus menghantuinya, seperti bayangan gelap yang tak pernah hilang. Malam pertama setelah penjualan tanah, Badrun merasa gelisah. Udara di rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya. Meski cuaca di luar cukup hangat, ia mencoba tidur, tapi matanya terus terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya dipenuhi bayangan uang yang ia terima, tapi juga suara-suara kecil yang seolah berbisik di telinganya. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya pelan. Tapi segera ia mengusir pikiran itu. "Ini tanahku, aku berhak melakukan apapun yang aku mau," katanya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang mulai goyah. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpi buruk itu datang. Ia berada di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang seolah menjulang hingga ke langit. Suara desis ular terdengar dari segala arah,
tapi ia tidak bisa melihat sumbernya. Tiba-tiba, dari balik semak, seekor ular raksasa berwarna hitam dengan mata merah menyala muncul. Ular itu meluncur dengan cepat, melilit tubuhnya dengan erat. Badrun berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ular itu mendekatkan kepalanya ke telinganya dan berbisik, "Kau telah mengganggu tempat kami, kau akan menyesal." Suara itu bergema di kepalanya, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Badrun terbangun dengan terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdebar kencang. Ia menyalakan lampu kamar, matanya melirik ke sekeliling, mencari tanda-tanda bahaya. Tapi tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan keheningan yang menyelimuti ruangan. Ini hanya mimpi. Berisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang masih berdebar. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia merasa ada yang mengawasinya. Sepasang mata yang menatapnya dari sudut kamar. Keesokan harinya, Badrun mencoba melupakan mimpinya. Ia pergi ke kota, menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang mewah dan pakaian mahal. Ia berpesta dengan teman-temannya, tertawa lepas seolah tidak ada yang salah. Tapi, setiap kali ia kembali ke rumah, kegelisahan itu kembali menyergapnya. Suara desisan ular mulai terdengar di malam hari, meski ia tidak bisa melihat sumbernya. Kadang-kadang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik punggungnya saat ia tidur, seperti sesuatu yang merayap perlahan. Mimpi buruk itu tidak berhenti. Setiap malam, ular raksasa itu kembali mengejarnya. Dalam mimpi berikutnya, ular itu tidak hanya melilitnya, tetapi juga menampakkan mulutnya yang besar, siap menelannya hidup-hidup. Badrun berteriak ketakutan dan terbangun dengan suara jeritanya sendiri. Kali ini, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut kamarnya. Ia menyalakan lampu, tapi tidak ada apa-apa. Hatinya semakin tidak tenang, dan ia mulai merasa ada yang salah. Kejadian aneh juga mulai terjadi di rumahnya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar suara desisan dari arah dapur. Ia bergegas memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Ketika ia kembali ke ruang tamu, ia melihat jejak-jejak lendir di lantai, seperti jejak ular raksasa. Badrun merasa ngeri. Ini tidak mungkin, gumamnya, tapi hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Istrinya, Siti, mulai memperhatikan perubahan pada suaminya. Badrun yang biasanya percaya diri dan tegas, kini terlihat lesu dan ketakutan, matanya sembab, dan wajahnya pucat. "Badrun, apa yang terjadi denganmu?" tanya Siti suatu pagi. Suaranya penuh kekhawatiran, tapi Badrun hanya menggeleng. "Tidak ada apa-apa, aku hanya lelah," jawabnya singkat, menghindari tatapan istrinya. Tapi Siti tidak percaya. Ia melihat bagaimana Badrun sering terbangun di tengah malam, berteriak ketakutan. Ia juga mendengar suara desisan yang aneh di rumah mereka. Suatu malam, saat Badrun sedang tidur, Siti melihat sesuatu yang membuat darahnya beku dari balik pintu kamar. Ia melihat bayangan hitam yang bergerak di sekitar tempat tidur suaminya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Badrun mulai susah tidur. Ia takut untuk memejamkan mata, karena setiap kali ia tidur, mimpi buruk itu datang. Ia mencoba mengabaikan semua ini, tapi ketakutan itu terus membayanginya. Ia mulai merasa terasing, bahkan dari dirinya sendiri. Uang yang ia dapatkan dari penjualan tanah tidak lagi membawa kebahagiaan. Sebaliknya, ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di depan rumah, ia mendengar suara bisikan dari arah tanah yang ia jual. "Kembalikan, kembalikan." Suara itu bergema di telinganya. Badrun merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan jantungnya. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa lemah. Dia menatap ke arah tanah itu, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan ular raksasa yang sama seperti di mimpinya, melingkar di atas tanah itu. Matanya merah menyala. Badrun berteriak dan berlari masuk ke rumah. Ia mengunci semua pintu dan jendela. Tapi perasaan tidak aman itu tidak hilang. Ia merasa seperti ada yang mengintainya, menunggu waktu yang tepat untuk menerkamnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, matanya terbuka lebar, menatap kegelapan yang seolah hidup. Gangguan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat Badrun pulang dari rumah makan, ia melihat bayangan besar melintas di jalan. Ketika ia menoleh, di depan matanya ada seekor ular raksasa yang sama seperti di mimpinya. Ular itu berdiri tegak, menatapnya dengan mata merah menyala.
napasnya sesak, dan kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Badrun berteriak ketakutan dan berlari sekencang mungkin. Namun, ular itu terus mengikutinya, seolah tidak ada jarak yang bisa memisahkan mereka. Saat hampir sampai di rumah, tiba-tiba ular itu melompat dan menerkamnya. Ia terbangun di tempat tidur, tubuhnya gemetar dan penuh bekas luka seperti lilitan. Ia tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Warga desa mulai membicarakan bahwa Badrun telah dikutuk. Beberapa pekerja yang membongkar kuburan di tanah wakaf itu juga mengalami hal yang sama, mimpi buruk, kecelakaan aneh, dan tubuh penuh luka tanpa sebab. Ketakutan mulai menyelimuti desa. Orang-orang mulai menjauhi Badrun. Dan bisik-bisik tentang kutukan itu semakin keras. Badrun mulai merasa terisolasi, teman-temannya menjauh, dan istrinya, Siti, mulai kehilangan kesabaran. Badrun, kita harus meminta maaf pada warga dan mengembalikan tanah itu, pinta Siti dengan air mata. Tapi Badrun hanya diam, hatinya keras seperti batu. Ia tidak mau mengakui kesalahannya, meski hatinya semakin hancur. Tak lama setelah kejadian itu, Badrun mulai jatuh sakit. Awalnya hanya pusing dan lemas, tapi kemudian tubuhnya mengalami perubahan yang mengerikan. Kulitnya perlahan mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Ia merasakan sakit luar biasa, seolah ada sesuatu yang menggigit tubuhnya dari dalam. Bau anjir mulai keluar dari tubuhnya, membuat orang-orang yang mendekat merasa mual. Dokter tidak bisa menemukan penyakit apapun. Setiap kali diperiksa, semua hasilnya normal. Ini bukan penyakit biasa, kata seorang tetua desa, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Wajahnya penuh ketakutan. Seolah ia tahu apa yang sedang terjadi. Siti, yang sudah tidak tahan melihat penderitaan suaminya, akhirnya meminta bantuan Ustaz Rahman untuk melakukan ruqyat. Saat doa mulai dibacakan, tiba-tiba tubuh Badrun bergejolak keras, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara desisan ular, "Kembalikan tempat kami. Kau telah mengambil yang bukan milikmu." Suara itu keluar dari tubuhnya. Semua orang di ruangan itu merinding. Ustaz Rahman melanjutkan ruqyah dengan lebih kencang, tapi Badrun menjerit kesakitan, "Tidak. Jangan. Aku tidak bisa mengembalikannya." Teriaknya sebelum akhirnya pingsan. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam, dan semua orang tahu bahwa ini bukanlah akhir dari penderitaan Badrun. Malam itu, Badrun mengalami mimpi terakhirnya. Di dalam mimpinya, ia sudah tidak bisa lari lagi. Ular raksasa itu akhirnya berhasil menangkapnya dan menelannya hidup-hidup. Saat itu juga, Badrun meninggal dunia di tempat tidurnya dengan wajah penuh ketakutan. Tangannya mencengkeram selimut erat-erat, seolah ia berusaha melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika warga datang ke rumahnya, mereka menemukan banyak sisik ular bertebaran di tempat tidurnya. Saat jenazahnya hendak dimandikan, tubuhnya menjadi keras dan kulitnya menghitam seperti mayat yang sudah lama membusuk. Air yang digunakan untuk memandikannya berubah menjadi merah seperti darah. Bau anjir yang menyengat memenuhi ruangan, membuat semua orang yang hadir merasa mual. Warga desa percaya bahwa ini adalah azab dari Allah karena ia telah menjual tanah wakaf. Ketika jenazahnya hendak dikuburkan, tanah di pemakaman menolak jasadnya. Setiap kali liang lahat digali, tanah itu longsor atau tertutup sendiri. Akhirnya, jenazah Badrun dimakamkan di tempat yang jauh dari pemakaman umum, seperti seseorang yang diasingkan dari dunia dan akhirat. Setelah kematian Badrun, proyek pembangunan villa di tanah wakaf itu tidak pernah selesai. Para pekerja takut melanjutkan proyek setelah mengalami kejadian mistis. Mereka sering melihat bayangan ular raksasa berkeliaran di sekitar lokasi. Bahkan, beberapa orang melaporkan mendengar suara desisan dan tangisan di malam hari. Akhirnya, proyek itu dihentikan, bangunan dibiarkan terbengkalai dan menjadi tempat yang angker. Warga desa semakin yakin bahwa tanah wakaf adalah milik Allah dan tidak boleh dijual untuk kepentingan duniawi. Siti, yang ditinggalkan sendirian, akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang hasil penjualan tanah itu kepada warga desa. Ia memohon maaf atas kesalahan suaminya dan berjanji akan menjaga amanah tanah wakaf dengan baik. Warga desa pun memaafkannya. Dan kehidupan di desa itu perlahan kembali tenang.